Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Selamat berjumpa dengan program Suara Gembala Gemibem. Kita manusia adalah umat ciptaan Tuhan. Sebagai umat ciptaan Tuhan, kita adalah warga gereja. Gereja Masih Injili di Pulau Mongondo. Kita berada di era digital. Marilah sejenak kita memahami sambil menghayati dan merenungkan bersama makna penyertaan Tuhan dan perlindungannya bagi kita melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab Bilangan 14 ayat 8 yang berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Nah, saudaraku, berdasarkan ayat ini, maka perenungan saat ini diberi tema tetap memelihara iman memasuki setiap tahun rahmat Tuhan. Tema perenungan ini diangkat dalam rangka selaku umat Tuhan agar kita dapat mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru dengan iman yang teguh. Sebab tahun 2021 masih penuh kerahasiaannya bagi kita. Artinya, kita belum tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2021 nanti. Seperti apa dan bagaimana situasinya? Apakah menggembirakan atau menyedihkan? Membahagiakan atau menyengsarakan? Untung atau rugi? Berkat atau kutuk? Dalam hal ini, kita harus siap dan mampu menghadapi dan menerimanya. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita diingatkan dan ditegur sapa dengan firman Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 8 yang sudah kita ikuti pembacaannya tadi. Nah, saudaraku, Bilangan 14 ayat 8 ini adalah sebagian penegasan dari dua orang pengintai yang membawa dan menyampaikan kabar yang menggembirakan. Memang 12 orang pengintai yang ditugaskan untuk meninjau atau melihat langsung keadaan tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel. Dan ke-12 pengintai itu menyampaikan kabar realita yang sama. Namun, hasil dari para pengintai itu berbeda. Ke-10 pengintai melihat hanya dari kacamata realitas. Ke-10 orang ini menyampaikan berita yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, dan sangat menakutkan. Sedangkan kedua orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb, melihat dari kacamata iman. Bahwa dengan keadaan tanah Kanaan yang mencemaskan itu, pasti umat Israel dapat merebut dan menguasainya atas perkenanan Tuhan. Karena itu, janganlah cemas dan janganlah takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya umat Israel lebih percaya kepada ke-10 pengintai itu daripada kedua orang pengintai yang memberi penguatan. Oleh karena itu, mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Musa dan Harun sebagai pimpinan mereka. Mereka memprotes Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir dan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, saudaraku, rupanya Musa dan Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya sujud di hadapan umat Israel. Oleh sebab itu, dengan adanya pemberontakan yang terjadi, maka Yosua dan Kaleb menyampaikan penjelasan dan keterangan tentang situasi yang mereka intai itu, bahwa tanah itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi dengan catatan sebagai peringatan, janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa di negeri itu, sebab Tuhan akan menyertai umat-Nya
dan penduduk di negeri itu akan dapat dikalahkan. Nah, saudaraku, sikap Yosua dan Kaleb dengan menyampaikan penjelasan tentang tanah itu menimbulkan reaksi yang negatif dari umat Israel. Mereka merencanakan akan membunuh kedua orang tersebut, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dan Tuhan merencanakan akan menghukum mereka yang memberontak, akan menerima hukuman. Mereka akan tewas dan dilenyapkan melalui penyakit sampar. Namun, atas permohonan syafaat Musa, rencana Tuhan itu tidak terjadi. Hukuman mati tidak berlaku, tetapi mereka yang lahir di Mesir tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Artinya, yang tidak berkenan masuk tanah perjanjian adalah mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Tentu di sini patut disyukuri sebab Tuhan Allah bukanlah pemimpin manusia yang gampang tersinggung, apalagi membalas dendam. Sebab hukuman Tuhan ini merupakan pendidikan yang baik sekali bagi persiapan generasi yang akan masuk ke negeri perjanjian. Begitu juga Musa sebagai pemimpin umat Israel diberikan kemampuan mengenal isi hati Tuhan, sehingga apa yang diminta oleh Musa melalui doa dijawab oleh Tuhan sesuai rencananya. Dengan perenungan ini, maka saat ini kepada kita, umat Tuhan, selaku warga gereja, diperhadapkan dengan kehidupan kita ke depan, di saat kita memasuki dan menyambut tahun yang baru. Sebagaimana ungkapan keyakinan dan pernyataan iman dari Yosua dan Kaleb terhadap umat Israel, bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kiranya inilah juga menjadi pengakuan sekaligus keyakinan kita sebagai warga gereja masa kini. Artinya, jika Tuhan berkenan, kita akan masuk dan menikmati kehidupan di tahun yang baru nanti. Dan kita harus siap menghadapi apapun dan dalam situasi bagaimanapun pergumulannya. Kita harus menerimanya dalam iman yang kokoh teguh sambil berusaha dan berjuang menciptakan dan memenangkan kehendak Tuhan dalam segala aktivitas kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Untuk itu, janganlah kita memberontak kepada Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Haruslah kita melihat dan memandang masa depan kehidupan kita dalam kacamata iman. Artinya, jalanilah hidup ini dengan baik, dengan benar, jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Dan hendaklah menjadi pemimpin atau pelayan Tuhan yang taat, setia, patuh pada firman Tuhan, dan patuh pada aturan yang berlaku. Janganlah kita hanya saling menuduh dan mempersalahkan orang lain. Akhirnya, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus kiranya menyertai dan menaungi hati dan pikiran kita kini dan selamanya. Demikian, terima kasih.